sudah menjelang siang, ya kan, bagian tengah di badan pun sudah menuntut, jawab salam pun sudah pakai bisik-bisik, maklumlah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah, sebelum kita dengarkan tausiah tentang Maulid Nabi ini, saya ini sebenarnya di Kecamatan Amplas ini bukan orang lain, orang lama sih. Kenapa saya sebut orang lama? Pertama, memang saya orang Medan Amplas. Rumah saya situ, Simpang Limun, Gang Masjid nomor 16, Masjid Tarbiyah tuh, Setirajo 3, lurah kami. Lalu pindah ke Marendal sana, jauh ke Marendal. Karena kebetulan di Marendal sana tuh ada pesantren, namanya Pondok Pesantren Al Husna Marendal. Ya, terima kasih Zahar. Baik kali Zahar. Kedua, untuk guru-guru Kecamatan Medan Amplas, saya pun gak asing, karena mak saya pensiunan, ibu saya pensiunan guru Kecamatan Medan Amplas, SD 24 kalau tidak silap saya. Mak saya di mana nih? Ini baca tiga nih. Sini SD-nya nih. Nah, ke sini. Tinggal nyebrang situ. Tapi sudah berpulang ke rahmatullah tahun 2017 karena sakit. Selain itu, selain ibu kandung saya pensiunan guru SD 24, guru agama Islam lah. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang ngajar pendidikan agama Islam, jangan pesimis. Ini dari tadi ku dengar dengan susah payah, megap-megap, ya Allah ya Tuhanku, jangan bercakap begitu. Tuh, acara ini udah cukup meriah nih. Udah cukup meriah ini. Jangan dibilang susah payah, megap-megap. Tuh, dan macam orang ini kita. Selain itu, ayah saya pun dulu selalu pengajian di apa namanya itu, BMI guru-guru Medan Amplas. Sama saya masih ada catatannya, segini tebalnya. Catatan bahan-bahan pengajian guru Kecamatan Medan Amplas gitu Pak. Bahannya saya bilang sama Pak Khole, kalau Bapak mau ini kita ketik ulang lagi balik buku kan, jadi karena almarhum itu kalau dia pengajian bahannya itu ditinggalkannya itu jadi arsip, mana tahu belakangan nanti ada yang butuh bisa tengok. Tapi sudah juga berpulang ke rahmatullah tahun 2008. Jadi saya ini Bapak Ibu sekalian, Bu guru yang dirahmati Allah, udah gak ada orang tua saya, dua-dua udah gak ada. Itu ketiga. Jadi ini asbab nuzulnya banyak, makanya saya mau diminta Pak Khalid hadir memberikan ceramah tausiah Maulid Nabi. Jujur saja, sudah lama saya nggak ceramah begini. Terakhir saya ceramah seperti ini tahun 2010. Bayanginlah tahun 2010, berapa tahun dah? 12 tahun yang lalu. Itu pun karena diundang Bupati Labuan Batu. Habis itu tak mau lagi saya ceramah. Kenapa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah? Karena kalau ceramah-ceramah kayak gini nih, ya ini maaf nih ya, bukan saya nyinggung ustad, kalau ada yang jadi ustad ini ya. Kalau ceramah-ceramah gini nih banyak membongak ini. Tahu membongak? 100% yang disampaikan ustad tuh, yang bisa dikerjakan ustad itu cuma 10%, yang 90% bongak. Itu makanya saya bilang sama Pak Khalid,
Pak Kholik bolak-balik ke jumpa, tolonglah dulu Ustaz, tolong dulu. Sampai 12 kali jumpa. Udahlah Pak, ini Bapak udah capek bolak-balik minta yang adalah apa? Karena udah lama. Jadi lebih suka saya pengajian. Kalau mengaji ada kurikulumnya. Pertemuan pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan kita ada tanya jawab. Saya lebih suka tanya daripada saya ngomong sendiri. Kalau tanya-tanya kan enak. Tuh tahu kita, ini berarti Bapak Ibu nih amalannya kemana ini? Ketahuan. Kalau ini saya nggak tahu nih tahap yang kalian amalkan di rumah kalian. Jangan-jangan aliran sesat nih. Karena kan banyak aliran sesat nih kan. Sikit berdoa, sikit berdoa. Ini maulid Nabi berdoa, kan? Nggak melihara jenggot berdoa, nggak hitam ini berdoa, celananya nggak naikin berdoa, semua berdoa. Lu semua berdoa cemana? Nggak bergerak lah kita. Naik mobil berdoa, ke handphone berdoa. Mana? Jadi itulah banyak asbab nuzulnya. Nah, samping itu juga karena kami orang pesantren, tradisi orang pesantren maulid Nabi yang seperti ini luar biasa. Jadi tadi yang tampil itu Bapak Ibu semuanya, anak Anissa itu tadi itu santri di pondok, santri di pesantren. Jadi istilahnya kami ini keluar gunung nih, turun gunung. Tuh, turun gunung, menjumpai Bapak Ibu semuanya di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada rahmatnya, semakin erat, besar pahalanya. Saya pun ingat jasa-jasa orang tua saya untuk guru-guru Kecamatan Medan Amplas, makanya berat-berat langkah pun saya ringan-ringankan. Tuh, berat-berat susah-susah pun ringan-ringankan lah. Nggak ada waktu dicarikan waktunya. Insya Allah jadi rahmat, jadi doa kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, Bu Ibu guru, Bapak guru yang dirahmati Allah. Dalam peringatan Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi Rasulullah Muhammad SAW, orang yang pertama kali membuat peringatan Maulid Nabi ini namanya Malik Al-Muzaffar. Malik Al-Muzaffar. Nabi memang tidak merayakan ulang tahunnya dengan pesta-pesta, dengan menyanyi-nyanyi, karena memang alamnya ketika itu, situasinya ketika itu tidak memungkinkan Nabi membuat ulang tahun seperti itu. Apa sebab? Karena pada masa itu agama Islam belum berkembang, pengikut Rasulullah belum banyak. Tapi setelah zaman-zaman berikutnya Islam sudah berkembang, pengikutnya sudah banyak, maka sebagai kebanggaan dibuatlah acara Maulid Rasulullah, memperingati kelahiran Nabi. Kenapa dibuat Maulid Nabi? Apa alasan? 3 alasan. Ini ingat-ingat nih. Ada 3 alasan kenapa dibikin Maulid Nabi. Pertama, karena Nabi kita itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dia adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulu raja yang paling besar di antara nabi-nabi dan rasul-rasul sekalian. Ini semuanya guru agama ini kan. Nah, saya mau tanya ini guru agama biasanya tahu nih. Ada guru olahraga. Berapa nabi dan rasul diutus Allah ke muka bumi? Siapa yang tahu? Yang tahu kasih hadiah. Ini ustadznya pula kasih hadiah ini. Hadiahnya umroh. Umroh ke mana? Umroh ke Pajak Simpang Limun. Berapa jumlah nabi dan rasul yang diutus Allah? Banyak. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hambal, jumlah nabi dan rasul diutus Allah Ta'ala itu ada 124.000 nabi dan rasul. 124.000 nabi dan rasul. Jadi wajarlah kalau ada orang bilang, pernah nggak dengar nama Plato?
Ada Plato, ada Socrates, ada Aristoteles. Dibilang orang itu nabi. Pernah nggak dengar ada nama Iskandar Zulkarnain? Atau kalau di Eropa disebut The Great Alexander. Filmnya kan selalu banyak itu. Dibilang orang itu nabi, wajar karena 124.000. Dari 124.000 nabi dan rasul itu, ya, yang dikenal, yang terkenal, yang masyhur, yang populer ada 313 orang. Di antaranya ada yang kita kenal dengan nama Nabi Khidir. Pernah dengar nggak Nabi Khidir? Nabi Sid, pernah dengar Nabi Sid? Nabi Sid itu anak Nabi Adam. Nabi Samuel, pernah dengar Nabi Samuel? Samuel kata orang tuh, kata saudara kita yang sebelah, Samuel. Nabi Daniel kata orang sebelah, tetangga sebelah. Itu nabi-nabi dan rasul dari 313 orang. Ya, 124.000 jadi 313. Dari 313 orang nabi dan rasul yang terkenal itu, ada 25 orang tertulis namanya di dalam Al-Quran. Itulah yang kita selalu nyanyikan tuh, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub. Kalau sekarang tuh dengar anak zaman sekarang nyanyikannya pakai lagu apa itu kan? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Oh, kalau zaman saya dulu ngaji belajar kayak gitu, lagunya lain lagunya, makanya nggak nyambung tuh. Nah, itulah dari 25 nabi rasul sejarahnya ada di dalam Quran, ada 5 orang nabi dikasih gelar ulul azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5. Ngapalnya gampang nih, mimin. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, mimin. Dari 5 orang nabi ulul azmi. Ulul azmi itu artinya nabi yang dapat banyak cobaan, tabah, tegar menghadapi cobaan. 1 orang nabi di antara mereka digelari Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itulah nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya Muhammad? Muhammad artinya terpuji. Kenapa terpuji? Karena dia dipuji oleh Allah Ta'ala. Apa dalilnya? Nah, ini kan kalau orang ahlul bid'ah kan selalu nanya, apa dalilnya? Kan gitu. Dalilnya apa Allah memuji Nabi kita? Tiap Jumat kita dengar itu dalilnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala berselawat, memberikan salam kepada Nabi. Ada selawat Allah kepada Nabi. Allah memuji Nabi. Wa malaikatahu, malaikat pun membaca salawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman. 3. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kepada Nabi. 3. Selawat Allah kepada Nabi, selawat malaikat kepada Nabi, selawat kita kepada Nabi. Apa bedanya? Allah berselawat kepada Nabi artinya rahmat, kasih sayang. Malaikat berselawat kepada Nabi artinya istighfar, permintaan ampun. Kita berselawat kepada Nabi artinya doa. Makanya bunyi salawat itu Allahumma, ya kan?
Allahumma sholli wa sallim. Allahumma artinya apa tuh Allahumma? Ya Allah ya Tuhan, doa. Maka Nabi kita bernama Muhammad, terpuji, dipuji Allah, dipuji malaikat, dan kita pun orang beriman disuruh memujinya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya kalau ceramah begini nih, ngapain nih saya banyak-banyak lucu-lucu? Itu pula masalahnya. Tuh, nggak bongak gitu. Lucu rasa saya kalau ada ustadz ceramah pakai lucu-lucu, bongak-bongak jadi stand up komedi nanti. Pernah nengok stand up komedi nggak? Nah, ustadz itu bukan stand up komedi. Kalau ustadz jadi stand up komedi kan kacau loh kita. Yang disampaikan ustadz lelucon semua. Itulah saya bilang tadi, jadi bongak. Itulah sebagai awalnya. Jadi harus kita kenal dulu nama Nabi kita itu Muhammad, terpuji. Kenapa dipuji? Karena Allah memujinya, karena malaikat memujinya, karena kita disuruh memujinya. Apa bentuk pujiannya? Sholawat. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, ketika zaman Khalifah Malik Al-Muzaffar, orang pertama yang mengadakan Maulid Nabi, diundanglah salah satu ahli penyair, ahli sastra untuk membuat puji-pujian. Puji-pujian itu ditujukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji-pujian itu dikenal dengan nama Al-Barzanji. Cuma masalahnya gini lah ini ibu-ibu, bapak-bapak, berjanji nih marhaban nih. Pertama, kalau kita tengok nih orang yang baca berjanji asal kawin, baca berjanji ada nikah kawin, ini kan bulan nikah nih bulan awalnya. Coba kita tengok, kalau baca berjanji, pasti yang baca berjanji nenek-nenek. Tadi kuperhatikan banyaknya masih ibu-ibu guru yang muda-muda nih. Kita tengok ke belakang, muda-muda yang cerah-cerah muka. Mengapa lah nenek-nenek naik ke atas ini? Udahlah suaranya setengah kilometer, cumana kan? Jadi ini perlu istilahnya regeneralisasi ini. Tuh. Karena baca berjanji itu ya, memang itu bukan sunnah Rasulullah. Gak ada dalilnya ayatnya di Quran. Kita disuruh baca berjanji, gak ada. Gak ada hadis Nabi nyuruh kita baca berjanji. Karena berjanji itu pun sudah 300-400 tahun Nabi wafat baru ada. Baca berjanji itu hanya rasa bangga kita kepada Nabi, mengagungkan Rasulullah. Kedua, itu adalah adat istiadat kita. 4 provinsi, Nangro, Aceh, Darussalam, Sumatera Utara, Riau, apalagi Sumatera Barat masih menggunakan berjanji dalam berbagai acara. Baca marhaban, masuk rumah baru marhaban, mau pergi haji marhaban, Maulid Nabi marhaban, mau nikah marhaban, yang mau mati lagi enggak di marhaban? Semuanya marhaban. Cuman inilah pula Bapak Ibu sekalian, yang lucu kita nih kan, marhaban yang dibaca itu aja pula teksnya. Padahal marhaban itu ceritanya banyak. Kenapa itu aja? Walamma tamma min hamlihi syahrani. Itu aja. Asal mau nikah itu, ngayunkan anak itu juga, mau berangkat haji itu juga teksnya, mau masuk rumah baru itu juga teksnya. Coba carilah, kalau Nabi nikah ada itu bacaan Nabi mau nikah. Nabi mau mengawinkan anak, apa namanya, kekah ya, kekah, ngayunkan anak, cukur rambut, ada teksnya. Nabi mau berangkat haji, ada teksnya. Orang mau berangkat haji yang dibaca berjanji walamma tamma min hamli syahrani. Ingatlah ketika Rasulullah di dalam kandungan ibunya 2 bulan. Apa hubungannya cerita Nabi dalam kandungan dengan orang pergi haji? Jadi ini perlu ada regeneralisasi, ada generalisasi baru, supaya yang baca berjanji jangan nenek-nenek, dan baca berjanjinya sesuai dengan acaranya.
Acara apa ini? Nikah, ya pas Nabi nikah yang dibaca. Acara apa? Haji, mau berangkat haji, pas Nabi mau pergi haji wada, itu yang dibaca. Apalagi masuk rumah baru, pas Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, kan Nabi masuk rumah baru, itu namanya Nabi hijrah. Nah inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi ada budaya dalam ajaran agama kita. Orang Islam punya 4 pola hidup. Pola iman pertama, kedua ilmu, ketiga amal, keempat seni. Tidak bisa kita ini hidup cuman beriman aja, nggak pakai ilmu, nggak pakai amal, nggak pakai seni. Nggak bisa kita hidup itu cuman 2 saja, punya iman, punya ilmu, tapi nggak punya amal, nggak punya seni, nggak bisa. Nggak bisa juga hidup cuman 3 saja, punya iman, punya ilmu, punya amal, tapi tidak berseni. Maka perlu ada 4. Hidup ada 4 pola harus kita jalani. Punya iman, punya ilmu, punya amal, punya seni. Seni itu banyak di mana? Di adat istiadat. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya termasuk ustadz yang tak setuju adat istiadat itu dibuang dari ajaran agama. Nah, setuju saya itu. Karena adat yang mengikat kita. Coba perhatikan nih, maaf nih, ada orang Karo nggak sini? Ada orang Karo? Ada orang Karo ya? Saya kira-kira 10 tahun yang lalu saya selalu ke Karo, Islam-Islamin orang. Karena kebetulan Kamka, keluarga Muslim Karo itu dimasukkan orang tuh, saya satu sebagai apanya? Penasihatnya, pembimbingnya. Coba lihat, ini saudara kita di Karo. Abangnya yang paling tua agamanya Islam, adiknya nomor 2 Kristen, adiknya nomor 3 Pelbegu. Kumpul di rumah tuh, ada acara kenduri keluarga, mana tuh? Apa yang Islam anti sama yang Kristen? Yang Kristen anti sama Pelbegu? Terus putus persaudaraan? Enggak. Ini acara adat, duduk bersama. Apa salahnya? Di mana masalahnya? Nah, jadi itu orang-orang yang membuang adat dari ajaran agama itu bawa dulu ke Karo sana, biar tengok orang itu gimana. Jadi inilah adat istiadat. Maulid Nabi, baca berjanji, kita baca sejarah Rasulullah, ini adat dan istiadat, budaya kita. Dalam usul fikih disebutkan al-adatu muhakkamatun. Adat budaya menjadi hukum. Nah, jadi supaya kita ada ilmu kan gitu. Jadi tahu kita tidak salah orang merayakan Maulid Nabi. Boleh orang celana cingkrang Ustaz? Boleh, kenapa tidak boleh? Celana di atas lutut, silakan. Boleh pelihara jenggot? Boleh. Nabi berjenggot enggak? Nabi berjenggot enggak Nabi? Berjenggot, dalam hadis ya Imam Abu Daud, Nabi berjenggot. Cuman jenggot Nabi nggak panjang, jenggot Nabi segenggaman, genggam. Jadi kalau jenggotnya panjang, jenggot Nabi panjang dari genggamannya, dipotongnya nih kok, segenggaman. Nabi pakai pakaian ala pakaian orang Arab. Kenapa Nabi berpakaian ala orang Arab? Karena memang budaya Nabi budaya Arab. Nabi pakai serban taruh di atas kepala, ya kan? Serban Rasulullah itu kan diikat di kepala. Abu Lahab pun pakai serban di atas kepala. Tahu Abu Lahab nggak? Abu Lahab. Nabi pakai jubah. Betul, Nabi pakai jubah. Abu Jahal pun pakai jubah. Nabi setiap hari nengok Ka'bah. Benar. Abu Lahab, Abu Jahal tiap hari nengok Ka'bah. Tapi siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga? Jadi bukan karena pakaiannya, bukan karena serbannya, bukan karena jubahnya, bukan karena tempatnya membawa dia masuk surga atau masuk neraka, bukan. Tapi rahmat,
rahmat dan kasih sayang Allah, anugerah Allah lah yang menetapkan dia apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Innaka lan tahdi man ahbabta, kata Allah dalam Quran. Engkau ya Muhammad tidak bisa memberi petunjuk, tidak bisa membimbing orang yang engkau cintai, yang engkau sukai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah lah yang memberikan bimbingan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan ini, janganlah kita kecewa dengan murid kita, janganlah kita kecewa dengan anak-anak kita. Saya sama Bapak Ibu semua sama, saya pun guru, cuman anak yang kita hadapi beda. Kalau kalian mungkin anak yang kalian hadapi anak-anak SD lebih berat kalian. Kalau saya banyak saya hadapi anak taraf SMP dan SMA, pesantren sana. Anak SMP SMA menggelitik. Tahu anak SMP SMA bergaya ya kan? No. Lagu India tiap hari, pusing lah dengarnya. TikTok. Makanya kami guru-guru di pesantren itu harus up to date juga. Kalau ketinggalan kami, tahu anak zaman sekarang. Tuh, ini Ustaz, ini kayak gini Ustaz, kayak gini tuh. Apa lagunya ini tuh? Tapi jangan kita kecil hati. Hari ini ngus-ngusan dia, kencing di celana, teberak di celana. 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, dia pula yang jadi Presiden Republik Indonesia. Mantap. Hari ini bodohnya minta ampun. Segala repetan udah kita sampaikan sama dia. Diberdirikan sudah, disuruh jalan jongkok sudah, dikasih PR setumpuk sudah, enggak juga dikerjakannya. Nah, jangan heran, besok dia yang jadi Panglima TNI, Jenderal. Ayo. Nah, jadi innaka lan tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi pembimbing, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk kepada orang yang engkau sukai. Tidak bisa, kita hanya cuman arahkan saja. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah yang memberikan. Maka Bapak Ibu semuanya, Pak Ibu guru, banyak baca doa. Banyak baca doa. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak guru-guru nih, banyak baca doa. Karena kita ini guru, ada ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang kita tinggalkan. Umur kita tidak ada yang tahu, ya kan? Setahun ini masih sehat, tahun besok pengkor, udah pindah rumah. Kemana bapak itu? Pindah rumah. Di mana rumah sekarang? Sana di Kolombia. Pindah rumah Kolombia. Bapak itu, bapak siapa? Ini mana? Ibu ini mana? Itulah Pak, pindah rumah dia. Di mana sekarang? Di dekat tempat di Kuning tuh, Mitra Sejati. Situ rumah dia sekarang. Dia pindah rumah. Stroke itu maksudnya, stroke tuh. Pindah rumah ke situ. Nah, mana Allah tahu. Banyak berdoa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wa'allimna ma yanfa'una. Ajarilah kami ilmu yang membawa kemanfaatan. Wardud uluman inda hajatina. Kembalikan ilmu kami ketika kami membutuhkan. Warzuqna amalan solihah, berikan kami rezeki amal-amal yang soleh tuh. Wa uluman nafi'ah, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi ada sekarang nih, ya Allah Tuhanku, sekarang nih banyaklah guru-guru nggak macam dulu, macam seperti hilang keberkahan ilmu itu. Ini kenapa? Doa sebenarnya, doa. Kalau kita Bapak Ibu semuanya banyak baca doa, keberkahan itu tetap nyambung sama kita. Diberkahi Allah ilmu kita. Sedikitnya cuman ilmu yang kita sampaikan, sedikitnya cuman ilmu yang kita punya. Tapi yang sedikit itu berdaya guna daripada banyak jadi sia-sia. Apa rahasianya? Doa. Banyaklah berdoa. Insya Allah bermanfaat. Nah ini yang kedua. Ketiga, udah tengah 12 nih. Mana panitianya tadi? Macam mana nih ceritanya? Ini mau dihajar 1 jam apa 2 jam? Nah,
Saya tanya, berapa lama nih Pak saya ceramah nih? Sejam aja lah Ustadz, tanya. Sejam pun jadilah, ini udah panas nih kan. Baik, yang ketiga tentang maulid kita ini. Apa yang diajarkan Rasulullah sepanjang hidupnya kepada kita? Nah, kita ini kan guru ini semua. Jadi bekal dalam pengabdian kita sebagai seorang guru. Pertama, Rasulullah itu adalah guru kita. Sebaik-baik guru adalah Nabi. Yang pertama diajarkan Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, murid-muridnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini pertama, ma'ruf mungkar, membawa, mengajak sahabat-sahabatnya, murid-muridnya kepada perbuatan ma'ruf yang baik dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar. Sekarang nih Bapak Ibu mungkin dah tahu ceritanya. Anak zaman sekarang nih gak bisa dilarang. Dilarang makin dikerjakan, disuruh malah berhenti. Ya kan, terbalik sekarang. Jangan manjat ya, jangan manjat, jangan manjat, jangan manjat. Manjat itu. Manjat terus, manjat atas. Nah, coba kalau kita berdiri, panjat terus. Terus, panjat terus. Turun dia. Lampu merah jadi lampu hijau jadi lampu merah. Terbalik sekarang nih. Inilah kenapa? Karena ma'ruf dan mungkar tidak dikenalkan. Mana yang baik, mana yang buruk, enggak dikenalkan. Tapi katanya Ustadz, hak asasi manusia, tak boleh lah. Mana ada dalam pendidikan tuh ham-haman? Ham-ham hak asasi manusia. Ada nggak dalam pendidikan HAM? Nggak ada hak asasi manusia dalam pendidikan. Selama dalam koridor pendidikan, selama dalam koridor pengajaran, silakan kenalkan kepada murid kita, kepada anak kandung kita sendiri, kepada generasi kita, cucu kita, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Yang mungkar nih kasih tahu sama dia. Ini anak sekarang ini nggak tahu yang mungkar. Pikirnya bagus-bagus aja itu main internet tuh. Saya ya Ibu ya, ini curhat sama kalian nih, karena kalian ini guru-guru juga. Saya pun punya anak. Ya Allah ya Tuhanku, anak itu handphone. Segala game di handphone tuh. Saya sampai ingat tuh game Roblox, Minecraft, PUBG. Ingat saya game itu. Tak ada waktu, curi-curi waktu. Game. Memang tidak main judi, cuman tuh sampai di majelis ulama di MUI, saya bilang tuh sama kawan-kawan di MUI itu, kalau kalian tanya apa plat hukumnya secara syariat, narkoba apa handphone tuh bilang. Kenapa begitu Ustadz, kata kawan-kawan di MUI itu? Kalau narkoba yang rusak fisiknya tinggal antar ke rumah sakit. Kalau handphone yang rusak otaknya, tuh belum lagi kena demam TikTok, ya kan? Taruh situ gini-gini dan apa? Cuma orang gila. Nanti mau makan tunggu, anak saya manggil Buya sama saya, tunggu ya, jangan makan dulu Buya. Ini orang mau makan, tunggu dulu. Ngapain kakak? Foto, video. Ya Allah, belum kerjaan kan? Tuh. Dipikir mereka itu baik. Ma'ruf, bukan, itu enggak baik. Orang mau makan tuh duduk baik-baik, duduk elok-elok, pegang piringnya, baca doanya, masukkan suap nasinya. Dulu nenek-nenek kita kan gitu ngajari kita. Jangan cakap-cakap, jangan makan ngecap-ngecap, atau ngecap-ngecap, dan makan begitu. Loh. Sambil ngomong, sambil makan, jangan ngomong-ngomong. Inilah ma'ruf, inilah yang tak dikenal. Yang mungkar tak dikasih tahu. Jadi nggak tahu anak kita sekarang nih mana yang baik, mana yang buruk. Kenalkan ma'ruf, kenalkan mungkar, kenalkan surga itu apa, kenalkan juga neraka itu apa. Ini kan kita dilarang
jangan kenalkan neraka, nakut-nakuti anak kita. Siapa bilang dalam ajaran agama kita harus dikenalkan tuh neraka? 350 kali ayat neraka disebutkan dalam Quran tuh. Saking seringnya Allah menyebut neraka. Jadi harus dikenalkan neraka. Isinya neraka itu apa? Satu, orang tak mau sholat masuk neraka. Begitu, nggak mau sholat masuk neraka. Dua, apalagi tukang judi, tukang mabuk masuk neraka. Dikenalkan. Jadi tahu dia. Oh ini. Jadi ini pertama, amar ma'ruf nahi munkar. Kedua, ini sama kita nih, guru-guru. Yang kedua, Rasulullah sepanjang hidupnya selain amar ma'ruf nahi munkar dikenalkan kepada kita semuanya. Yang kedua, Rasulullah itu membentuk sahabatnya, masyarakatnya harus menjadi orang yang produktif dan dinamis. Produktif dan dinamis. Coba bayangin ya, umur Nabi masih 50 tahun. Tapi dengan umur 50 tahun Rasulullah berhasil mengikat kaum muhajirin dan ansor, penduduk Makkah dan Madinah, membentuk negara Madinah, mengajarkan manusia-manusia muhajirin dan ansor menjadi orang-orang yang produktif dan dinamis. Nah, kita ajari anak-anak kita, murid-murid kita supaya produktif, supaya dinamis. Guru bukan hanya ngajar ilmu. Kalau guru cuma ngajar ilmu, pengajar namanya itu. Kalau pengajar banyak. Guru bukan hanya memberikan contoh. Kalau memberikan contoh saja namanya pelatih. Tapi guru adalah pembimbing. Nah, guru juga adalah ustadz. Ustadz ini kan ustadz ustazah, guru. Ustadz itu, ustazah itu selalu kita bilang itu kan orang terhormat. Ustadz ustazah itu sebenarnya bukan bahasa Arab itu Bapak Ibu sekalian. Ustadz ustazah itu bahasa Iran, itu bahasa Parsi. Tuh, kalau bahasa Arab guru itu muallim dan muallimah. Ustadz ustazah itu bahasa Parsi. Ustadz ustazah itu adalah orang yang ahli dalam bidang tertentu, disebut ustadz. Makanya di Iran sana penyanyi pun dipanggil ustadz karena ahli nyanyi. Pemain musik pun dipanggil ustadz. Kita di Medan ini, di Indonesia yang bangga dipanggil ustadz. Nggak tahu ya di Iran, di tempat asal kata ustadz tuh apa maknanya, nggak tahu dia. Nah, jadi guru bukan hanya itu, dia juga adalah pembimbing, membimbing muridnya, generasinya menjadi orang yang produktif dan dinamis. Coba lihatlah sekarang anak-anak kita tuh. Kalau dulu ya, mungkin karena dulu handphone nggak seperti sekarang, ya kan? Sekarang udah apa nih? 3G ya. Apa jaringan kita sekarang? 3G, 4G, 5G, 6G, 7G, udah berapa dah sekarang? Tak berapa G sudah. Mana-mana WiFi, ya kan? Depan WiFi, kanan WiFi, kiri WiFi, belakang WiFi, atas WiFi, bawah WiFi semua. Enak online. Ya, ini bikin orang jadi malas. Jadi manusia instan generasi kita, malas. Coba dulu zaman kita dulu kecil-kecil, karena handphone nggak ada, WiFi pun tak ada, yang ada apa? Tak ada akar, tak ada rotan, akar pun jadi ke zaman kita dulu. Kalau anak sekarang nggak tahu itu. Ini piring kotor, dah sabun habis. Nah, cucilah piring itu dulu. Nggak tahu dia tuh cara nyuci piring tanpa sabun. Nggak tahu dia. Mak nggak ada sabun, beli dulu. Enak kali lah dia bilangnya. Nah tuh instan. Baju kusut-kusut, ya kan? Kusut-kusut. Kalau anak sekarang, kalau baju kusut masukkan laundry, keluar cantik, pakai bungkus pula lagi, ya kan? Tinggal hitung kilo. Kalau zaman kita kecil-kecil dulu, baju kusut masukkan ke bawah tempat tidur, ditimpa pakai tilam dari atas, tidur di atasnya,
setengah jam bangkit, angkat tempat tidur, udah cantik itu baju. Tak ada rotan, akar pun jadi produktif. Itu sebenarnya produktif tuh. Itulah anak sekarang. Rasulullah mengajarkan umatnya supaya produktif. Nabi ngajari orang penduduk, coba duduk zaman Nabi. Orang Makkah pindah, ditinggalkannya daerahnya, tinggalkannya kampungnya, pindah ke Madinah. Nggak bawa apa-apa, baju cuma di badan. Nggak bawa apa-apa. Orang Makkah, nama orang Makkah itu muhajirin. Di Madinah penduduknya bagus-bagus, tapi orang-orang Madinah itu karena dia gunung-gunung, banyak mata pencahariannya petani-petani. Berapalah kalau hidup petani? Coba bayangin. Orang Madinah kaum Ansor, orang Makkah orang yang musafir hijrah ke Madinah muhajirin dipertemukan sama Nabi dalam kondisi dan situasi yang seperti itu. Tapi Nabi membentuk mereka, melatih mereka supaya produktif. Bagaimana caranya orang Makkah kaum muhajirin jangan merasa tertinggal, dan orang Ansor penduduk Madinah jangan merasa seperti dimanfaatkan. Nah, ini produktif. Nggak siap terima jadi. Ini yang kedua, supaya kita ajarkan sama anak-anak kita. Yang ketiga, sepanjang hidupnya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sepanjang hidupnya mengajarkan tauhid dan ukhuwah Islamiyah. Tauhid dan ukhuwah Islamiyah. Tauhid di atas segala-galanya. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah Ta'ala, takut kepada Allah. Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan Islam. Ini kalau kita lihat anak kita sekarang nggak ada takutnya. Tak sama siapa ada takut. Sama hantu pun tak takut. Ditakut-takut dia, aduh ada hantu tuh anak, nggak takut ya. Kenapa? Dia biasa mak nengok film suster ngesot, katanya. Kan ada film suster ngesot itu. Dia biasa dia nengok itu. Karena kita diajarkan sejak kecil takut kepada Allah Ta'ala. Bagaimana ngajarkan mereka takut kepada Allah Ta'ala? Ajar yang gampang, sholat dan baca Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Quran sudah dimudahkan bagi orang yang ingin mengingatnya. Siapa yang rajin mengingat Quran dengan cara membaca dan menghafalnya, akan timbul dalam hatinya takut kepada Allah Ta'ala. Ini nggak takut. Mamanya dilawannya, melotot mata emaknya, ya, mata emaknya melotot 3 cm, mata dia melotot 30 cm. Mamanya nggak ngasih beli handphone, bontak dari situ, guling-guling di tanah itu dah. Daripada malu kata emaknya dikasihkan handphone, salah juga kan? Tidak takut pada Allah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bukan karena perkembangan zaman, bukan karena kemajuan teknologi, bukan karena hebatnya handphone dan peralatan komunikasi, bukan itu, tapi kembali kepada kita sebagai gurunya, kita sebagai orang tuanya. Dalam pendidikan ini, karena kebetulan saya pun orang pendidikan, ada istilah at-tariqatu ahammu minal maddah. Metode lebih penting daripada materi. Metode mengajar, metode mendidik lebih utama dari isi yang diajar, materi yang disampaikan lebih penting itu. Tetapi wal mudarrisu ahammu minat tariqah. Gurunya itu lebih penting daripada metode. Tapi ada lagi, ruhul mudarris ahammu minal mudarris nafsi. Jiwa guru itu lebih utama dari guru itu sendiri. Jadi kembali kepada kita. Ajari murid kita, didik anak-anak kita amar ma'ruf nahi munkar. Bentuklah mereka menjadi produktif, menjadi orang yang dinamis, supaya hidupnya besok ke depan cerah dan bahagia. Yang ketiga, kenalkan kepada dia siapa Allah Ta'ala itu, siapa Tuhan kita itu.
Kenapa harus taat kepada Allah, harus taat kepada Nabi. Mudah-mudahan anak murid kita, guru-guru kita, generasi kita, semuanya dilindungi oleh Allah Ta'ala. Jadi sudah jam setengah 12, udah 40 menit ya Pak Oleh berjanji. Nah, jadi saya ini janjinya sama Pak Oleh ini, transaksi janji ini. Jadi peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulid yang selalu kita laksanakan, isinya selalu tentang akhlak, etika, moral dan sopan santun. Kalau tidak ada disampaikan tentang moral akhlak, maka nuansa Maulid itu pun tidak ada gunanya. Jadi mudah-mudahan kita ini semuanya orang-orang yang berkecimpung di bidang pendidikan, orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang ilmu dan pengetahuan, bisa meneladani Rasulullah Muhammad SAW, khususnya warisan-warisan Nabi yang sifatnya membentuk generasi, membentuk murid dan anak-anak cucu kita menjadi pribadi yang muslim, yang muslimat, yang soleh, yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, untuk menutup tausiah ceramah Maulid Nabi kita ini, mari terlebih dahulu kita sama-sama memberdoa, membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita ini ada berkahnya sama kita, ilmu kita pun bertambah, banyak yang bisa kita amalkan untuk kita bawa pulang menjadi pedoman hidup kita, pegangan kita untuk menjalani kehidupan di dunia dan untuk menggapai kebahagiaan besok di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waردد علوما عند حاجاتنا وارزقنا علوما نافعة وأعمالا صالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان واشرح صدورنا بنور الإسلام وزين أعمالنا بنور الإحسان وانصرنا بنور القرآن واهدنا بنور نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن مطيعين والطائعين على دينك وسنة نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يحبك وتحبنا وامدنا برسول الله أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian dulu, lebih dan kurang mohon maaf. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kita bisa bertemu kembali. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.